dari pertanian Bogor ya, dengan luas membentang Bandung Barat ya, dari ujung timur sampai ujung selatan, dari utara sampai selatan, begitu luas hasil pertuk. Mungkin di sini Alvina bisa memberikan ini, mengajak dari kelompok tani buat ikut program. Nah, namanya tuh program Makmur. Nah, Makmur itu singkatan dari Mari Kita Majukan Usaha Nah, Rakyat. gitu ya teman-teman ya. Ya, Ya, di sini dengan tuh dalam program Makmur kita memfasilitasi petani untuk melakukan pendampingan. Nah, pendampingannya itu apa aja? Nanti kita tuh pendampingan dari mulai pengolahan. ini temannya tempat pertanian ya, yang dijadikan contoh percobaan dengan lahan yang subur, pemandangan yang indah, luas membentang ya. Ini posisinya berada di Batu Jaya Timur, daerah dekat Cirende ya. Ini termasuk wilayah tanah Pemda ya, yang bersebelahan perbatasan dengan Kampung Cirende, Cilimus ya. Ini dengan itu daerah Kampung Cirende ya. Ini bekas sampah dulu. Ini semua sampah, sekarang itu menjadi lahan pertanian ya. Yang tadi diungkapkan sama Mbak Ida dalam penelitian ya. Ini posisi dalam keadaan subur ya. Ini teman-teman ya. Ya. Ini teman-teman ya, lahan pertanian yang ada di Indonesia begitu. Ya, ini temannya salah satu contoh lahan pertanian ya, yang ada pot-potnya ya, ada yang langsung ditanam langsung ya. Ini ya, di sini dengan tumbuhan sosin begitu subur ya, hasil karya dari anak bangsa ya. Ini oke, mahasiswa Hama penyakit dalam mewacari para petani ya. Jadi tujuan dan maksudnya untuk pertanian ini guys. untuk mengembangkan bahan pangan Indonesia ya. Betul. Ya. Sebenarnya biar petani sukses. Petani mah sekarang sebenarnya kerja bisa pakai jas, bisa pakai dasi. Oh, Nggak gitu ya. harus pakai kaos-kaos biasa. Begitu teman-teman ya. Ya, Ini betul. dari salah satu mahasiswa dari Polbangtan Bogor. Oh, Polbang Bogor. Ini ada tulisannya nih. Bogor. Oh, gitu ya. Oh, yang untuk wilayah daerah Cirende ya di sini pertanian. Oh, ini Cirana ya, Pak? Bukan Ya. Cidondo, ini mah Cibungur ya? Cibungur. Oh, Cibungur kalau itu Jajar bersebelahan dengan Timur. Cirende. Cibungur kelompok tani Mekar Subur. Oh. Taninya Bapak ini. Ya, Kelompok taninya apa, Kang? kelompok tani Mekar Subur. Oh, kelompok Mekar Tani Subur ya. Kelompok Tani Mekar Subur. Oh iya, itu teman-teman ya. Ini proses dalam nuansa panorama dan keindahan serta pertanian yang ada di Bandung Barat. Di sini begitu view-view yang indah dan bahan pangan dan pertanian ya, untuk memajukan masyarakat yang ada di Indonesia. Ini begitu makmur, subur. Maka kalau diupayakan dengan bahan pangan, kata Menteri Pertanian, jangan ada sejengkal pun tanah pertanian untuk kosong, tapi ditanami. Betul. Nah, begitu kan? Iya. Ini bukan berat lah, berat. Ya, kita selanjutnya itu Mbak, tolong mau nanya nih, unsur-unsur apa atau tahapan-tahapan apa yang akan dikerjakan PKL di sini? Mungkin di sini Alvina bisa memberikan ini, mengajak dari kelompok tani buat ikut program. Nah, namanya tuh program
makmur. Nah. Makmur itu singkatan dari mari kita majukan usaha. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya. Ya, Di sini tuh dalam program makmur kita memfasilitasi petani untuk melakukan pendampingan. Nah, pendampingannya itu apa aja? Nanti kita tuh pendampingan dari mulai pengolahan tanah sampai ke panen, tahap panen. Nah, kalau pengolahan tanah kan biasanya petani itu asal memakai pupuk ya Pak. Jadi nggak tahu nih kandungan tanahnya sebenarnya kekurangan unsur apa. Nah, di sini nanti kita ada pengujian tanah. Nah, kalau tanahnya diuji berarti tahu dong misalkan kekurangan unsur N atau fosfornya kekurangan. Nah, kita nanti bisa sesuaikan penggunaan pupuknya. Nah, kalau misalkan penggunaan pupuknya itu sudah bagus, nanti hasil tanamannya juga bagus. Nah, begitu teman-temannya. Seandainya di seluruh Indonesia berpikiran maju seperti Mbak Elvina ini, pasti makmur di Indonesia itu nggak akan kekurangan bahan dan pangan. Tapi di sini kan ada gosip-gosip di luar, katanya banyak yang disalahgunakan seperti pupuk dijadikan bahan bisnis. Nah, di sini di Elvina menerangkan tentang mulai dari awal sampai ke panen. Nah, hasil panen kebanyakan bingung cara pemasarannya. Apakah dibiarkan begitu saja Elvina yang cantik? Jadi kita juga di sini memfasilitasi Pak untuk penyaluran hasil panen. Kita nanti lihat nih penyalur mana yang menawarkan harga lebih tinggi. Nah, kita ambilnya nanti yang di situ. Nanti kita kalau bapak-bapak sekalian udah ikut program ini, kan nanti hasil panennya misalkan kok tawarannya segini atau mungkin ada perbandingan dari off-taker yang lain yang lebih tinggi, kita nanti mengambil tawaran dari off-taker yang lebih tinggi itu. Wis mantap. Itu dijual ke pasaran mana? Apakah Caringin? Apakah Pulau Gadung Jakarta? Oh, kalau pemasarannya atau Alvina ke gudang sendiri? Kalau Alvina belum tahu ya Pak ya untuk pemasaran lebih lanjutnya. Soalnya Alvina belum masuk ke dalam ranah pasar. Iya. Gitu. Nah, disitulah teman-teman ya. Mungkin bukan ranahnya Mbak Elvina ini, hanya untuk menerangkan penjelasan pertanian dari mulai bertanam sampai panen. Nah, sampai panen mungkin ya bisa dibagiin ke tetangga, sedekah gitu. Boleh tuh, silahkan bapak-bapak kalau ridho mah alhamdulillah. Ya, gitu. kalau Nanti jumlah kecil bisa dibagikan, kalau jumlah besar kan rugi, ganti pupuknya, ongkos pegawainya. Nah, kayak berpikir kayak Mbak Elvina ini, bangsa Indonesia itu kayaknya maju makmur ya. Ini ya sambil bercanda ya Mbak Elvina ya. Ini satu lagi Mbak siapa? Siapa? Mbak Dewi dengan Mas siapa itu teh? Johari ya, oke. Begitulah teman-teman ya, dari hasil penelitian atau dari salah satu pemudi atau pemuda dari pertanian Bogor ya, dengan luas membentang Bandung Barat ya, dari ujung timur sampai ujung selatan, dari utara sampai selatan, begitu luas hasil pertanian, begitu ya, itu. Nah, di ujung sana itu bekas Sunampah ya. Dulu tahun 2005 terjadi tragedi Sunampah, sekarang dipakai pertanian ya. Sini ya. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti hasil dari survei pertanian yang ada di Bandung Barat ya. Sanalah yang terjadi tragedi tsunami dimakamkan di gunung itu ya. Ada yang dibawa ke Cimahi, ada yang bawa ke Cisarua, tapi kebanyakan yang korban tsunami Sunampah di sini ya, ujung sana. 2 jutaan lah. 2 jutaan. Ini salah satu mahasiswa ya teman-teman ya, Penggunaan yang lagi PKL untuk mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia ya. Ya sekitar setengah. Airnya gitu dari sananya Nggak ada irigasi. pengennya ada Ini teman-teman keluhan dari seorang petani. Gimana keluhannya Pak? dari atas Untuk kesuburan pertanian? harus ada peralon dari mata air gunung. Biasanya sumber mata air dari mana? Gunung mana?
Dari arah Cirende, Gunung Kunci. Oh gitu ya, berarti bukan dengan menggunakan modal mesin biar ada bantuan atau hanya paralon saja? Paralon. Oh, Paralon biar dari mata air tuh nggak kesana kemarin airnya teh. oh gitu. Jadi lurus ke sawah. Ya begitu teman-teman ya, kendala keluhan dari seorang petani itu berasal dari air. Karena air itu sumber kehidupan, bukan hanya dari modal investasi atau uang, tapi air juga dibutuhkan ya. Itu ya teman-teman, siapa tahu didengar sama Menteri Pertanian atau yang mau membantu tentang keberadaan petani yang ada di Cirende ini atau di Cilimus ini, Batu Jajar Timur ya. Sampah. Di kelompok petani apa Pak? Kelompok tani Mekar Subur. Petani Mekar Subur katanya kekurangan lahan air ya. Bentuk paralon, siapa tahu ada investasi atau dari sedekah dari para petani yang besar atau dari pemerintahan untuk menyalurkan penyumbangan paralon ya Pak ya. Sumur gitu nanti pada mesin gitu. Kalau di sini emang sumur banyak. Sumur bekas-bekasnya. Tapi kan kalau pakai mesin mah kan otomatis pakai biaya lagi kan bensin. Sampai sehari itu kalau Alkon di full 1 hari itu hampir habis 8 liter. 8 liter bensin. 150-an Ya. Nah, tapi kan kalau sama paralon otomatis kalau misalkan ada bantuan misalkan bisa dipakai seumur hidup kan. Jadi gak perlu mengeluarkan biaya lagi petani itu. Jadi kan itu mah dari atas turun ke bawah. Berarti di sini mah pengairan permasalahan yang ini. Iya, pengairan. Jadi mata airnya itu dari atasnya menyebar ke sampah. Kan kalau dari dulu mah kan sawah di sini kan dalam-dalam. Sampai yang tandur kan pakai tapak. Nah, setelah airnya ketutup sama sampah, mata airnya ya udah jadi mati. Kesumbat gitu. Kesumbat. Itu teman-teman ya, keluhan dari seorang petani, permasalahan dari sumber air dikarenakan tragedi tahun 2005 sehingga sumber air itu ketutup ya, sehingga sumber air kekeringan ya. Untuk daerah Cirende atau Sunampah, Cimahi, Leuwi Gajah. Lihat luas pertaniannya ya, membentang ya. Ya barusan teman-teman, barusan pembicaraan tentang penelitian pertanian di daerah Cirende, Cilimus ya Pak Adang ya. Ini barusan dengan masyarakat dan para petani di sini ya. Oke, terima kasih ucapkan dari Jejak Destinasi. Bila suka dan menyukai, tolong tekan subscribe dan like-nya serta komen di bawah ini ya tentang pembangunan pertanian untuk daerah Bandung Barat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.